toksik organik, ya. Ini merupakan medium yang akan mentransport limbah menuju ipal, mana yang merupakan faktor mempengaruhi daya dukung air semuanya, ya. Terus kemudian kelihatan mudah menguap, menunjukkan pencemar organik atau anorganik. Volatil solid, dia akan menunjukkan pencemar organik atau anorganik. Kemarin saya udah bahas pas kita bahas soal namanya ya, dan lain-lain gitu ya. 5 orang tidak memperhatikan. Terus kemudian apabila sampel air sebanyak 1 liter diletakkan dalam sebuah infoglass selama 2 jam, berarti ini apa? Label ya. Dissolve itu yang apa namanya? Yang lewat kertas saring. Oke. Kalau padatan kering, ya baca lagi ya yang mana ini. Ini juga yang. Terus kemudian kandungan total solid dapat ditentukan dengan mengevaporasi sampel dan mengeringkan residu pada suhu 103 derajat. Yang pertama menyaring ini tes ya. Ini tes ini split. Kalau ini kemudian menyaring dengan sampel air, kemudian mengevaporasi, mengeringkan hingga kalau ini dia air ya. Berarti ini yang PSS gitu. Bunga sampah air limbah tadi material di atas filter dikeringkan. Ini apa? Padatan tidak gelap. Air selamat yang lolos ya. Asam organik dapat ditentukan dengan mengurangkan abu dari berat padatan penting. Ingat, padatan organik itu berarti yang volatile, berarti yang hilang dari si abunya. Yang mana yang masuk dalam jurnal nitrogen organik, amonia sama berapa langkah yang diperlukan untuk oksidasi amonia menjadi nitrat 2 ya. Kemudian kondisi oksidasi lemak lebih tereduksi dibandingkan dengan gula, sehingga lemak akan membutuhkan lebih banyak oksigen mencapai oksidasi sempurna dan memiliki nilai COD yang lebih tinggi. Benar ya. Kemarin teman-teman, nilainya lebih panjang berarti apa? Oksigennya butuh lebih banyak untuk mengurai rantai tersebut. Dibutuhkan nanti menentukan nilai COD dari suatu sampel. Nah, yang 5 hari itu BOD. Terus kemudian ini BOD ultimate, dia diukur namanya merupakan kebutuhan oksigen kimia dari substrat organik jika diuji menggunakan periode yang tidak terbatas. Ya, kemarin ada grafiknya yang tidak terbatas. Terus kemudian kebutuhan oksigen diasosiasikan dengan proses tersebut, manakah yang berkontribusi. Transpirasi endogen, kemarin udah ada persamaannya, udah saya kasih, oksidasi senyawa organik menjadi energi juga, dan juga sintesis sel baru. Ya. Kemudian GBOD, di antaranya ini semua. Ya. Nah, terus kemudian senyawa yang dibutuhkan untuk menghambat proses nitrifikasi dalam uji BOD adalah ya, alil thioureum. Ini untuk menghambat proses nitrifikasi. Jadi yang terjadi yang diukur dalam uji BOD itu hanya carbonaceous BOD. Gitu kan ya. Hydrogenous BOD-nya. Kemana untuk sampel yang sama nilai dari BOD lebih besar dibandingkan nilai COD. Salah ya. Karena COD itu lebih besar daripada BOD-nya. Oksidasi konsentrasi oksigen terlarut dalam badan air tergantung berupa semuanya kecuali laju sedimentasi. Laju sedimentasi itu artinya ke mendalam partikel. Terus kemudian berikut mana yang merupakan proses alami, reaerasi alami, dibilang fotosintesis, ya. Kalau dibantu kompresor berarti ini ya ada bantuan engineeringnya. Terus kemudian turbulensi dari surface aerator
Ini juga bukan. Cuma difusi oksigen. Dibaca. Kemudian difusi bergantung dari gradien konsentrasi atau selisih antara C saturated, konsentrasi oksigen jenuh, dengan oksigen aktual. Ini dikenal dengan defisiensi oksigen. Manakah yang merupakan faktor mempengaruhi laju aerasi? Ini semua ya. Kita dipahami. Kemudian sistem PON mampu mengolah air limbah menggunakan apni. Jadi dia nggak mampu menerima beban pencemar dalam jumlah tinggi dan juga butuh tanah yang luas. Ini salah, justru PON cenderung lebih murah dan nggak butuh operator yang terlalu berpengalaman. Oksigen di air tawar lebih tinggi 25 derajat dibandingkan pada 25 derajat Celcius dibandingkan 10 derajat Celcius. Salah ya, kenapa? Karena semakin tinggi suhunya, maka konsentrasi oksigennya itu akan semakin berkurang. Ya. Jadi kalau misalnya ada air yang 25 derajat sampai 40 derajat, mana yang DO yang lebih tinggi? Yang 65. Tapi kalau misalnya ini bandingannya 25 sama 10, mana yang lebih tinggi? Tentunya yang 10 DO-nya. Jadi kualitas oksigen itu akan lebih tinggi ketika suhu airnya tuh rendah. Oke, sudah yang terakhir. Semoga bisa lebih baik ya di kuis selanjutnya. Jadi ya siap-siap aja teman-teman, misalnya satu chapter kayak kan kemarin dibahas ya, apa namanya, pengolahannya ada apa aja, ada pengolahan fisik, ada pengolahan biologis, ada pengolahan sludge, sama pengolahan lanjutannya. Nah, berarti tiap berhenti itu tiap subjek harusnya nanti ada kuis. Saya rajin ya bikin soalnya. Tapi ya terima kasih udah berpartisipasi di kuis ini. Semoga bisa lebih baik.